kebayang nggak di bulan Januari 1776 ada sebuah pamflet tipis tapi bisa mengubah jalannya sejarah. Tanpa tulisan ini, deklarasi kemerdekaan Amerika itu mungkin nggak akan pernah ada. Nah, mari kita bedah argumen-argumen kuat yang berhasil meyakinkan ribuan orang untuk memperjuangkan sebuah negara baru. Ini bukan buku filsafat yang bikin pusing ya, jauh dari itu. Common sense ini argumennya tuh to the point, lugas, dan membara. Awalnya ditulis anonim, tapi kita tahu sekarang penulisnya adalah Thomas Paine. Dan pamflet ini, wah nyebarnya cepat banget, kayak api di seluruh koloni. Coba bayangin, ini tuh kayak seruan buat bergerak, yang dibacain kenceng-kenceng di kedai-kedai, dan jadi omongan semua orang di jalanan. Dan inilah inti pesannya yang bener-bener bikin geger. Thomas Paine itu udah nggak ngomongin soal, oh kita minta hak kita sebagai warga Inggris. Nggak, dia ngomongin soal pisah, udah putus hubungan total. Inilah momen dimana dia nyiapin panggung buat argumen yang bakal ngeruntuhin semua tatanan dunia yang ada saat itu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Argumen Paine yang paling urgent. Menurut dia, nih waktu buat debat-debat cantik itu udah selesai, udah lewat. Rujuk lagi sama Inggris, itu bukan pilihan, tapi cuma mimpi kosong yang malah berbahaya. Paine bilang gini, setelah pertempuran di Lexington dan Concord, semua rencana damai yang dulu-dulu itu ibaratnya kayak kalender tahun lalu. Dulu mungkin berguna, tapi sekarang udah basi, nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena darah udah tumpah, udah nggak ada jalan buat balik lagi. Nah, disinilah jeniusnya Paine kelihatan banget. Dia nggak ngomongin politik yang jelimet. Dia bikin ini jadi masalah personal. Dia nanya langsung ke pembaca, emangnya kalian bisa gitu, nanti cinta dan hormat sama kekuatan yang udah ngebakar tanah kalian sendiri. Pertanyaan ini tuh nusuk banget. Dia maksa orang-orang buat ngerasain langsung kekejaman Inggris. Jadi ini bukan lagi soal pajak, ini udah soal nyawa. Jadi intinya begini, buat Paine, hubungan antara Amerika dan Inggris itu udah rusak parah, nggak bisa dibenerin lagi, udah kayak putus hubungan secara alami gitu katanya. Kalaupun maksa buat rujuk, itu cuma nunda masalah dan ujung-ujungnya malah bikin makin sengsara. Oke, jadi Paine gak cuma bilang, ayo pisah. Nggak, dia lebih jauh dari itu. Dia nyerang langsung ke jantungnya, ke fondasi kekuasaan Inggris, yaitu konstitusi mereka yang selama ini dibangga-banggain. Paine mulai dengan ngebedain dua hal yang fundamental. Coba lihat. Di satu sisi ada masyarakat. Ini tuh hal yang baik, muncul karena kita semua pengen kerjasama. Tapi di sisi lain ada pemerintah. Nah, ini kata Paine adalah kejahatan yang perlu ada. Pemerintah itu lahir karena sifat buruk kita, dan tugasnya cuma buat ngerem sifat-sifat jelek itu. Ini ide yang radikal banget loh pada masanya. Jadi, kata Paine, pemerintah itu bukan sesuatu yang harus disembah-sembah. Pemerintah itu cuma sebuah kompromi, karena kita sebagai manusia kadang gagal jadi baik. Jadi pemerintah itu cuma alat, bukan dewa. Terus, Paine mulai menguliti konstitusi Inggris satu persatu. Dia bilang sistemnya itu ribet banget, sengaja dibuat rumit biar nggak ketahuan salahnya di mana. Dan isinya cuma sisa-sisa tirani kuno. Ada raja, ada bangsawan yang dapat kuasa cuma karena keturunan. Buat Paine, mereka ini ngapain? Nggak ada gunanya buat kebebasan. Mereka itu cuma parasit di sistem. Nah, dari sini argumen Paine jadi makin gila lagi, makin radikal. Sekarang kita lihat gimana dia benar-benar menghancurkan institusi yang paling dianggap suci waktu itu, yaitu kerajaan, monarki itu sendiri. Menurut Paine, ide monarki itu nggak alami sama sekali. Coba pikirin deh, masa ada sekelompok orang yang lahir udah ditakdirkan buat jadi penguasa? Seolah-olah mereka itu spesies baru yang beda dari kita semua. Itu konyol, katanya. Nggak ada dasarnya di alam, nggak masuk akal sehat, itu cuma buatan manusia yang lawan kodrat. Dan kalimat ini nih benar-benar nunjukin betapa tajamnya sindiran Paine. Dia bilang, alam aja nggak setuju sama hak waris. Buktinya, alam sering banget bikin ini jadi lelucon. Dengan ngasih kita seekor keledai sebagai pengganti singa. Maksudnya, sering banget kan, raja yang hebat, anaknya malah bodoh. Itu bukti kalau kebijaksanaan itu nggak bisa diwariskan. Paine juga pinter banget. Dia pakai senjata yang paling dikenal orang-orang saat itu, Alkitab. Mungkin ini satu-satunya buku yang dipunya banyak pembacanya. Dia nunjukin, lihat nih, di Alkitab, bangsa Israel kuno itu awalnya nggak punya raja. Dan pas mereka minta raja, itu dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap Tuhan.
Kutipan dari Gideon ini jadi bukti pamungkasnya Paine. Dia bilang, lihat kan, monarki itu penemuan yang nggak suci. Itu sama aja kayak merebut haknya Tuhan. Karena yang seharusnya jadi raja satu-satunya, itu ya Tuhan. Tapi Paine itu nggak cuma jago ngerusak argumen lama loh, dia juga membangun sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita lihat blueprint revolusioner yang dia tawarkan. Sebuah sistem baru di mana kekuasaan itu datangnya dari rakyat. Jadi, Paine nggak cuma kritik doang, dia ngasih solusi. Dia nawarin sebuah visi. Coba bayangin, katanya, kita bisa bikin pemerintahan perwakilan yang simple, nggak seribet sistem di Inggris. Pemerintahan yang kuasanya dari rakyat dan tujuannya cuma satu, ngelindungin kebebasan dan hak milik warganya. Jelas banget kan? Nah, ini mungkin ide Paine yang paling keren dan paling bertahan sampai sekarang. Dia nanya, terus siapa Raja Amerika? Jawabannya, di Amerika, yang jadi raja itu hukum. The law is king. Artinya, nggak ada satu orang pun bahkan presiden sekalipun yang kebal hukum. Semua tunduk pada hukum. Ini konsep yang luar biasa revolusioner di zaman itu. Oke, bagian terakhir. Setelah argumen filosofis, Paine masuk ke argumen yang praktis. Dia mau meyakinkan semua orang kalau Amerika itu nggak cuma berhak merdeka, tapi juga mampu buat merdeka. Dan mampunya itu, ya sekarang juga. Dia ngilangin semua ketakutan soal kita mana bisa. Paine nunjukin, lihat, kita ini bersatu, jumlah kita cukup, dan sumber daya alam kita melimpah. Ada kayu, besi, rami, semua bahan buat bikin angkatan laut sendiri dan mempertahankan kemerdekaan kita tuh udah ada di sini. Terus gimana caranya ngelawan rasa takut sama angkatan laut Inggris yang katanya super kuat itu? Pak Paine pakai data, cerdas banget. Dia bikin hitung-hitungan, nih lihat aja tabelnya. Dia pecah biaya angkatan laut Inggris, terus dia tunjukin kalau Amerika bisa loh bikin kekuatan yang setara dengan biaya yang jauh lebih murah. Dia mengubah rasa takut yang bikin lumpuh jadi sekedar masalah logistik. Masalah yang bisa diselesaikan. Di sini, Paine ngangkat level perjuangannya. Ini bukan lagi cuma soal sengketa antara koloni dan kerajaan. Enggak. Dia membingkainya jadi perjuangan buat seluruh umat manusia. Buat anak cucu kita semua. Taruhannya gede banget. Dan inilah klimaksnya. Seruan terakhir Paine yang paling emosional. Dia bilang, Amerika ini bukan cuma bakal jadi negara baru. Amerika harus jadi suaka bagi umat manusia. Jadi mercusuar harapan buat kebebasan di dunia yang penuh tirani. Ini panggilan buat bikin sesuatu yang baru. Bukan cuma buat orang Amerika, tapi buat semua orang di dunia. Jadi, kalau kita pikir-pikir lagi, pamflet akal sehat ini bukan cuma dokumen sejarah yang berdebu ya. Ini adalah sebuah tantangan yang masih relevan sampai sekarang. Pertanyaannya jadi buat kita semua, gimana caranya kita nerusin eksperimen ini? Gimana kita ngejaga semangat revolusioner buat terus membangun masyarakat yang lebih adil dan bebas, sesuai dengan prinsip yang diperjuangkan Paine lebih dari 2 abad lalu?